Baik lagi dengan gua Gian, and welcome to What's on Film. Karena Umbrella Academy Season 2 itu udah tayang di Netflix, gue mau nge-breakdown nih karakter yang ada di Umbrella Academy beserta kekuatannya. Nah, yang pertama tentu number one atau Luther. Di season pertama, Luther dikirim ke bulan oleh almarhum ayahnya untuk mengumpulkan batu dan mengirim laporan ke bumi. Tetapi setelah dia kembali ke bumi setelah kematian ayahnya, kekuatan Luther adalah super strength dan durability. Namun number one itu punya kelemahan, yaitu terlalu melankolis dan sangat setia kepada ayahnya. Jadi dia itu terlalu terjebak di masa lalu dan gak bisa move on. Jadi Luther itu terlihat lemah di season 1. Yang kedua, ada number 2 atau Diego. Meskipun dia udah meninggalkan Umbrella Academy, dia menggunakan kekuatannya dengan baik. Dan setelah diusir dari kepolisian, dia mengambil topeng domino dan memakai pakaian kulit. Kekuatannya, dia bisa melempar benda apa aja dengan akurasi yang sangat tepat, seperti meneguk di udara untuk menemukan targetnya. Tapi Diego juga memiliki kelemahan, yaitu suka main hakim sendiri dan bertindak sendiri seolah-olah dia adalah leadernya. Makanya karena itu dia diusir dari kepolisian. Number 3 ada Allison. Allison ini bisa dibilang anggota akademi yang sukses dunia akhirat. Mulai dari artis yang dengan label child superhero dan dekat dengan number 1. Kekuatannya, dia bisa mengontrol pikiran dengan mengatakan I heard a rumor. Tapi kelemahannya, dia tuh terlalu sering menggunakan kekuatannya. Sehingga pas suaminya sadar, dia kecewa dengan dia. Dan itu menjadi backfire buat Allison. Yang keempat ada number 4 atau Klaus. Mungkin di antara anggota Umbrella Academy yang lain, Klaus ini terlihat yang paling kacau, Pak. Kayak kecanduan alkohol, drug. Tapi di balik itu, kekuatannya number 4 adalah bisa melihat orang mati dan bisa berbicara sama orang mati. Tapi karena Klaus itu dapat berbicara dan bisa melihat orang mati, justru itu menjadi kelemahannya dia. Dia itu takut dan menghindari itu dengan kecanduan alkohol dan drug. Dan di season 1, Klaus itu deket banget sama number 6 atau Ben. Yang kelima ada number 5 atau Aiden Gallagher. Itu bukan nama aslinya juga sih. Sebenarnya nih, number 5 itu nggak pernah dikasih nama oleh ayahnya. Dan dia juga nih di season 1 menghilang sejak usianya 13 tahun. Pada saat kembali ke saudara-saudaranya, dia udah jadi dewasa tapi terjebak di tubuh anak kecil. Dan number 5 itu memiliki kelemahan, yaitu mirip dengan Diego. Dia merasa lebih tahu karena udah berpergian ke masa apokalips dan sangat individualis. Number 6 atau Ben. Di season 1 memang nggak menjelaskan kenapa Ben bisa meninggal. Dan di sini posisi Ben itu sudah menjadi hantu karena sering bergaul dengan Klaus. Bisa dibilang Ben itu menjadi sisi hati nuraninya Klaus yang hidupnya berantakan. Kekuatannya bisa mengendalikan tentakel yang mematikan dari dadanya. Ini bisa kalian lihat di akhir-akhir episode di season 1. Kelemahannya adalah karena Ben itu sudah meninggal, Ben tuh jadi agak susah berkomunikasi ke saudara-saudaranya. Jadinya Ben cuma bisa berkomunikasi via Klaus. Yang terakhir ada number 7 atau Vanya. Di season 1, number 7 atau Vanya itu merupakan anak yang pendiam, tidak terlihat menggunakan kekuatannya. Itu karena almarhum ayahnya menyembunyikan kekuatannya dan menghapus ingatannya number 7. Pada saat dia kecil dan itu dibantu oleh number 3 atau Allison, kekuatannya number 7 adalah telekinesis yang nggak bisa dikontrol. Saking kuatnya, dia bisa menimbulkan bencana dengan menghasilkan shockwave. Makanya di season pertama, number 7 itu terasingkan dan hanya berlatih biola. Karena biola bisa mengontrol gelombang dari kekuatannya number 7. Nggak hanya itu, kekuatannya juga bisa ngebalikin mobil atau benda yang sangat berat dan bisa menarik perhatian musik director saat audisinya. Karena memang kemampuan gelombangnya Vanya ini cukup menghipnotis. Kelemahannya justru karena dia nggak punya ingatan atau nggak punya memori tentang kekuatannya, dia memiliki mindset bahwa dia adalah anak normal yang nggak bisa punya kekuatan dan membuat dia menjadi anak polos yang mudah percaya terhadap orang lain. Lucu ya, setiap anggota Umbrella Academy itu memiliki kekuatan yang OP, tapi itu juga malah backfire jadi kelemahannya mereka. Siapa karakter favorit kalian di Umbrella Academy? Tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah. Nah, menurut kalian gimana nih tentang seri superpower yang cukup legend ini? Bicara soal legend, lu suka main Mobile Legends, lu masih terpelajar, lu bisa ikut ke Piala Menpora Esports 2020 Axis. Terus mau tahu regulasinya gimana? Mau tahu hadiahnya berapa? Lu bisa cek ke official websitenya di pialamenporaesports.espl.id. Dan kalau misalnya kalian suka dengan seputar film dan game, lu bisa cek ke website kita kincer.com. Karena disuruh bahasan soal film dan game, lu bisa langsung aja ke dalam websitenya. Oke, cukup sekian untuk What's on Film kali ini. Sampai jumpa di What's on berikutnya.